Respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Pada awalnya, kedatangan Jepang di Indonesia disambut positif oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi, sambutan positif tersebut berubah karena kebijakan Jepang yang makin menyengsarakan rakyat. Rakyat Indonesia pun merespon berbagai tindakan dan kebijakan Jepang dengan melakukan perlawanan secara fisik. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Perlawanan rakyat Aceh. Pemimpin Tengku Abdul Jalil, Tengku Hamid. Perlawanan rakyat Singaparna. Pemimpin Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan rakyat Indramayu. Pemimpin Haji Madrian. Perlawanan rakyat Kalimantan. Pemimpin Pangsuma. Perlawanan rakyat Papua. Pemimpin El Ramkerem. Perlawanan Peta di Bilta, pemimpin Shodancho Supriyadi dan Shodancho Muradi. 2. Dampak penduduk Jepang di Indonesia. Penduduk Jepang di Indonesia menimbulkan dampak dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta birokrasi dan militer. Bidang politik. Dampak penduduk Jepang dalam bidang politik sebagai berikut. 1. Istilah tatanan atau struktur pemerintahan. Penghapusan istilah atau istilahasasi pergerakan nasional yang muncul pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan menggantinya dengan organisasi baru. Pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat Chousongin dan Dewan Pertimbangan Daerah Chousongkai. Bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Dampak penduduk Jepang dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi sebagai berikut. 1. Pergerakan tenaga kerja Romusha menyebabkan tingkat kemakmuran rakyat menurun. Munculnya berbagai macam penyakit dan perubahan produktivitas pertanian. 2. Penerapan kebudayaan Jepang dalam budaya Indonesia. 3. Penghapusan pengaruh Belanda dalam bentuk larangan penggunaan bahasa Belanda dan dalam pergaulan sehari-hari. 3. Masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berkaitan erat dengan keterlibatan Jepang dalam Perang Pasifik. Oleh karena itu, ketika kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik makin terdesak, kebijakan Jepang di Indonesia pun mulai melunak. Kebijakan Jepang tersebut tidak lepas dari upaya mendapatkan simpati dan dukungan bangsa Indonesia. Pada pertengahan 1943, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik makin terdesak. Bahkan, pada 1944, satu persatu wilayah yang diduduki Jepang di kawasan Asia Pasifik jatuh ke tangan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Jepang makin gencar berupaya mendapatkan simpati dan dukungan bangsa Indonesia. Melalui tokoh-tokoh nasional, Jepang kembali menjanjikan kemerdekaan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. A. Pemberian janji kemerdekaan. Pada 15 September 1944, surat kabar secara Muslimin Indonesia memuat berita tentang pernyataan janji kemerdekaan Indonesia oleh Jepang. Pernyataan janji kemerdekaan tersebut disampaikan Perdana Menteri Kunaiki Koiso dalam sidang ke-85 Teikoku Ginkai Parlemen Jepang di Tokyo pada 7 September 1944. Dalam sidang tersebut, Perdana Menteri Kuniako Koiso menyampaikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada kemudian hari. Janji ini kemudian dikenal dengan Janji Koiso. Kemerdekaan yang diberikan Perdana Menteri Kuniaki Koiso tidak lepas dari kependudukan Jepang yang makin terdesak dalam Perang Pasifik sejak 1943. Bahkan pada 1944, wilayah-wilayah yang diduduki Jepang di kawasan Asia Pasifik mulai jatuh ke tangan sekutu di bawah pemimpinan Amerika Serikat. Janji kemerdekaan tersebut dikeluarkan untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam Perang Pasifik dan tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang. Sejak dikeluarkannya janji Koiso, pemerintah Jepang mengeluarkan beberapa kebijakan yang cukup menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut sebagai berikut. 1. Pemerintah
pemerintah Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. 2. Pemerintah Jepang mengizinkan bangsa Indonesia mengumandangkan lagu Indonesia Raya setelah lagu kebangsaan Jepang Kimi ga Yo. 3. Pemerintah Jepang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah, kantor pemerintahan, dan media massa. B. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Janji kemerdekaan dimanfaatkan oleh sebagian tokoh nasionalis untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui BPU, PKI, dan PPKI. BPU, PKI, dan PPKI merupakan lembaga yang dibentuk Jepang sebagai tindak lanjut atas janji kemerdekaan. Melemahnya kedudukan Jepang di Indonesia berdampak pada menguatnya keinginan bangsa Indonesia untuk segera mewujudkan kemerdekaan. Berbekal sikap kerja keras, tanggung jawab, dan pantang menyerah, tokoh-tokoh bangsa berusaha mewujudkan kemerdekaan yang telah lama dicita-citakan. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, Anda hendaknya selalu mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, Anda berkewajiban mengisi era kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif yang membawa kemajuan bagi segenap bangsa Indonesia.